Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Mantan Kapten Manchester United Gary Neville menilai keberadaan Donny van de Beek sebagai sebuah misteri. Setan Merah membelinya dengan harga yang sangat mahal, tetapi tidak masuk rencana utama. Keputusan Solskjaer menepikan Donny van de Beek di laga melawan Chelsea mendapat banyak kritik, bukan hanya dari Patrick Evra, tetapi juga dari Gary Neville. Dia melihat keputusan mantan koleganya itu aneh. Gary Neville khawatir keputusan itu bisa berdampak buruk. Van de Beek mungkin akan mulai jengah jika terus duduk di bangku cadangan. Selain itu, tekanan dari fans juga bakal makin besar untuk klub dan pemain. Donny van de Beek memang belum dipercaya tampil sejak menit awal oleh Ole Gunnar Solskjaer di Premier League. Dari 4 laga yang sudah dimainkan, pemain timnas Belanda itu selalu menjadi pengganti. Menit bermainnya pun baru 60 menit. Donny van de Beek sejauh ini tampil cukup menjanjikan. Di laga melawan Newcastle, dia menjadi kunci kebangkitan United dan menang 1-4. Di sisi lain, United merasa fisik sang pemain belum siap 100% dan memberikan sebuah program khusus untuknya. Kandang Manchester United Old Trafford biasa disebut juga Theatre of Dreams alias teater impian. Namun label itu tidak berlaku saat ini bila menengok rekor buruk sang empunya stadion di rumah mereka sendiri. Skuad Setan Merah masih nir kemenangan setelah melewati 3 partai home di Liga Premier Inggris 2020-2021. Teranyar United main imbang tanpa gol dengan Chelsea pada Sabtu 24 Oktober 2020. Bukan cuma tidak pernah memetik poin penuh di Old Trafford, United hanya sanggup mengakumulasi 2 gol dan kebobolan 9 kali. Puasa kemenangan dalam 3 pertandingan kandang pertama musim ini membuat Bruno Fernandes CS mengulangi statistik jeblok. Hampir setengah abad silam, tepatnya di Liga Inggris 1972-1973. Kala itu United tumbang 2-1 kontra Ipswich Town dan 2 kali membukukan hasil seri melawan Leicester City dan Arsenal. Solskjaer merasa torehan home negatif pasukannya disebabkan absensi fans di stadion menyusul pandemi virus corona. Kembalinya fans secara langsung di stadion Inggris belum akan terjadi dalam waktu dekat, tetapi urgensi untuk mengembalikan reputasi Old Trafford sebagai teater impian dan bukannya teater mimpi buruk sangat tinggi bagi United dan Solskjaer. Manajer Manchester United Ole Gunnar Solskjaer mengaku puas dengan penampilan Edinson Cavani di partai debutnya. Ia menilai sang striker bakal menjadi pemain yang berguna untuk Setan Merah. Solskjaer mengaku ada satu aspek permainan Cavani yang membuat ia menyukainya. Ia menilai sang striker sangat pintar mencari ruang di kotak penalti, sehingga ia menilai sang striker bakal jadi pemain yang penting bagi MU. Solskjaer juga meminta para fans MU sedikit bersabar dengan Cavani. Ia menyebut sang striker masih butuh banyak waktu untuk mengeluarkan kemampuan terbaiknya di skuad MU. Cavani berpotensi mendapatkan jam bermain lagi di tengah pekan ini. Setan Merah dijadwalkan akan menjamu RB Leipzig di partai kedua grup H Liga Champions musim ini. Bek Manchester United Luke Shaw yakin timnya akan kembali ke jalur kemenangan setelah meraih hasil imbang kontra Chelsea di Old Trafford. Manchester United menguasai permainan tetapi harus puas dengan hasil imbang. Ini berarti mereka gagal memenangkan 1 dari 3 pertandingan kandang pertama mereka di musim Liga untuk pertama kalinya sejak 1972-1973. Tetapi Shaw melihat ada sisi positif dari tim. Kemenangan atas PSG juga membuat Shaw yakin MU bakal lebih baik lagi. Manchester United akan menjamu RB Leipzig pada matchday kedua babak penyisihan grup H Liga Champions 2020-2021. Luke Shaw juga meyakini MU bakal lebih kuat di semua lini dengan pemain baru. Edinson Cavani telah menjalani debut ketika melawan Chelsea.
Sementara Alex Telles tampil mengesankan pada debutnya di kandang PSG. Donny van de Beek juga masih menjadi pemain pengganti. Menurut Shaw, itu menunjukkan persaingan di starting 11 MU sangat ketat. Pada laga perdana di Liga Champions, MU meraih kemenangan 2-1 di kandang runner-up musim lalu PSG. Ole Gunnar Solskjaer buka suara terkait terus menurunnya permainan Daniel James di MU. Dia meyakini James tetap semangat bermain meski penampilannya terus menurun. Daniel James kembali menjadi starter saat MU menang 4-1 atas Newcastle United. Dia juga dimainkan saat Setan Merah imbang 0-0 melawan Chelsea. James sudah 3 kali jadi starter dan 3 kali pula diganti. Terakhir, dia digantikan Edinson Cavani saat MU melawan Chelsea. Daniel James tidak sefenomenal musim-musim sebelumnya. Leeds United berminat meminang winger MU ini tapi tak dilepas. Solskjaer mengaku memilih bersabar dengan Daniel James. Rekor MU di Old Trafford mengkhawatirkan. Mereka sudah gagal menang di 5 laga kandang terakhir. MU harus segera memperbaiki rekor bermain di Old Trafford. Soalnya 2 jadwal berat sudah menanti di depan mata. Pertama, MU akan menjamu RB Leipzig di Liga Champions. Setelah itu, MU juga akan menghadapi Arsenal. Solskjaer mengakui timnya harus menjalani 2 laga berat melawan Leipzig dan Arsenal. Dia meyakini MU siap tempur. Mantan pemain timnas Belanda Marco van Basten mengklaim bahwa Donny van de Beek melakukan kesalahan dengan bergabung ke MU. Ia menyayangkan kalau karirnya terhambat karena jarang dimainkan. Van de Beek belum sekalipun tampil sebagai starter musim ini. Tercatat ia baru menghabiskan 59 menit pertandingan di Liga Inggris di bawah arahan Ole Gunnar Solskjaer. Setelah hasil imbang tanpa gol hari Sabtu dengan Chelsea, di mana Van de Beek hanya duduk di bangku cadangan, Solskjaer bersikeras bahwa pemain Belanda itu akan bermain banyak di musim ini. Van Basten mengklaim bahwa pemain yang musim lalu membawa Ajax juara era divisi 2018-2019 itu tidak bergabung dengan United, sebab sangat disayangkan pemain sekelas Van de Beek tidak dioptimalkan. Lebih jauh, Van Basten menjelaskan seharusnya Donny van de Beek bisa lebih sabar dan kritis. Tidak ada yang salah dengan bergabung ke klub lain, tapi ada sebaiknya dipikir matang-matang. Sebuah pernyataan keras dikeluarkan Paul Pogba terhadap The Sun. Gelandang Manchester United itu bakal menuntut media Inggris itu karena telah menyebarkan fitnah mengenai dirinya. Awal perkara ini dimulai insiden di Prancis. Presiden Prancis Emmanuel Macron menyebut Islam sebagai sumber terorisme di dunia setelah terjadi insiden pemenggalan seorang guru bernama Samuel Paty oleh sekelompok teroris. Pada saat itu The Sun membuat klaim bahwa Pogba marah atas Presiden Prancis tersebut. Alhasil sang gelandang disebutkan bakal mogok membela timnas Prancis akibat perkataan sang presiden. Beberapa saat yang lalu, Pogba memberikan respon atas klaim The Sun. Ia marah besar karena klaim yang dibuat media besar Inggris tersebut. Pogba menegaskan bahwa ia sama sekali tidak pernah berencana berhenti membela timnas Prancis seperti klaim yang dibuat The Sun. Berdasarkan pernyataan resminya itu, Pogba berencana menyeret The Sun ke ranah hukum akibat memberitakan fitnah mengenai dirinya. Pogba dan timnas Prancis sendiri akan kembali beraksi 2 pekan lagi. Pasalnya jeda internasional akan digelar kembali dan Prancis akan menghadapi Finlandia, Portugal dan Swedia pada pertengahan November. Manchester United nampaknya harus berpikir 2 kali sebelum mencoba mendatangkan Adama Traore, karena Wolverhampton selaku pemilik sang winger diberitakan mematok harga yang sangat mahal untuk sang winger. Menurut laporan tersebut, pihak Wolverhampton sebenarnya enggan untuk menjual Traore. Mereka menilai sang winger sudah menjadi salah satu pemain krusial mereka dalam 2 musim terakhir. Ia memberikan dampak yang besar dari sisi sayap serangan Wolves. Namun pihak Wolverhampton diberitakan siap berkompromi jika ada tawaran yang tepat masuk untuk sang winger. Menurut laporan itu, Wolverhampton sudah mematok mahar transfer untuk Traore. Mereka kabarnya menginginkan bayaran sebesar 90 juta pound sterling untuk sang winger, karena mereka menilai pemain 24 tahun itu akan menjadi salah satu winger terbaik di dunia.
Wolverhampton dikabarkan tidak mau menerima tawaran di bawah angka itu, sehingga MU harus siap merogoh kocek cukup dalam untuk sang winger. MU bukan satu-satunya tim yang mengincar jasa Traore. Raksasa Spanyol Barcelona diberitakan juga tertarik merekrut sang winger. Sebuah pengakuan dibuat oleh David De Gea. Kiper Man United itu mengaku senang dengan jadwal padat yang didapatkan timnya itu. De Gea mengakui bahwa secara keseluruhan jadwal padat ini menjadi ujian tersendiri bagi United. Ia menilai bahwa para pemain lain tentu akan mengalami kelelahan akibat jadwal padat ini. Pada kesempatan ini De Gea juga mengomentari RB Leipzig yang akan menjadi lawan timnya di tengah pekan ini. Ia menyebut bahwa wakil Jerman itu bakal menjadi lawan yang tangguh untuk timnya. Manchester United memiliki momentum positif jelang laga kontra RB Leipzig karena mereka sudah meraih 2 kemenangan dan 1 hasil imbang di 3 pertandingan terakhir mereka. Paul Pogba merupakan salah satu gelandang terbaik di dunia. Akan tetapi Paul Pogba belum tampil maksimal untuk MU, padahal klub membayar mahal untuk Paul Pogba. Dikutip dari Give Me Sport, Manchester United telah mengeluarkan uang 149 juta pound sterling untuk Paul Pogba atau sekitar 2,8 triliun. Dana tersebut termasuk nilai transfernya dari Juventus dan gaji yang diterima. United membayar 89 juta pound sterling untuk membeli Paul Pogba dari Juventus pada 2016 yang lalu. Sedangkan Setan Merah membayar 15 juta pound sterling per tahun untuk pemain yang membawa Prancis juara Piala Dunia 2018 itu. Paul Pogba mencetak 33 gol dan 34 assist dari 15 laga untuk United. Berikut adalah rincian uang yang dibayarkan MU untuk Paul Pogba. Sebuah peringatan diberikan Ian Wright kepada skuad Arsenal. Ia menyebut jika The Gunners tidak berbenah, mereka bakal dibekuk MU di akhir pekan nanti. Peringatan ini dikeluarkan Wright pasca pertandingan dini hari tadi. Pada laga itu Arsenal harus menelan kekalahan 1-0 saat berhadapan dengan Leicester City. Wright menilai bahwa MU bakal memberikan ancaman yang lebih besar daripada Leicester, sehingga Arsenal harus memperbaiki permainan mereka jika mereka ingin menang di laga itu. Wright percaya bahwa Arsenal tidak bisa mempertahankan gaya bermain mereka itu. Mereka harus banyak berbenah jika tidak mau tumbang di Old Trafford.